Coaches Lover dan sahabat Bareka sekalian, eh, narasumber yang kedua setelah tadi Chef Tasya adalah seseorang yang akan memberikan insight yang spesial buat kita karena yang bersangkutan memiliki bisnis yang sekarang ini sedang naik daun dan mungkin kita penasaran apakah naik daun ini bisa menjadi bisnis yang panjang ataukah ini hanya tren sesaat. Untuk itu tidak berlama-lama, saya akan menyapa narasumber kedua pembicara kita yang akan sharing bisnis, yaitu Bapak Andi Ho yang merupakan co-founder dari Hejo Eatery. Halo Pak Andi. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Andi, apa kabar Pak? Bapak di Bandung ya Pak? Betul, saya di Bandung. Oke, jadi Pak Baik-baik Andi, juga, terima kasih. ya, jadi Pak Andi ada di Bandung bukan di Jakarta, maka hari ini kondisinya beliau dan saya pisah ruangan, ya, beda sekitar 250 km, Jakarta, Kelapa Gading, dan Kota Bandung. Oke, Pak Andi, kita sudah lama ya Pak ya, sebenarnya mengetahui ada orang yang menganut gaya hidup sebagai orang yang vegetarian Pak ya. Tapi belakangan ini, gaya hidup menganut makan produk-produk yang non-hewani atau vegan, itu kok tiba-tiba seperti naik daun gitu ya Pak ya. Nah ini kan kita ingin melihat dari bisnis yang Pak Andi dan istri terjuni ya, yaitu di Hejo ya Pak, Hejo Eatery. Tapi sebelum kita membahas mengenai Hejo Eatery dan bagaimana Bapak mengelola bisnis ini, saya pengen tahu dulu, Pak Andi bisa cerita nggak sih Pak, Bapak itu latar belakangnya apa sehingga kok akhirnya sampai terjun ke dunia F&B Pak? Silakan Pak Andi. Iya, terima kasih. Latar belakang saya sebetulnya memang sekolah di bidang perhotelan ya Pak. Di kuliah di 2006 sampai 2010. Sangat interested dengan bisnis F&B juga, namun di 2011 itu belum ada kesempatan. Karena waktu itu memang belum zamannya jualan makanan online, itu belum gitu ya. Zamannya waktu itu tuh kafe, semuanya punya kafe, punya restoran berjamuran di Kota Bandung. Kalau waktu itu belum ada kesempatan, jadi berjodohnya di bidang atau bisnis yang lain, di bidang tourism. Saya membangun bisnis bidang travel agency gitu ya, buat orang yang mau liburan ke luar negeri atau ke Bali, macam-macam lah, buat booking tiket, hotel dan sebagainya. Itu juga memang mulai naik daun di saat itu. Gitu, awalnya seperti itu. Namun di 2020 baru saya bisa ada kesempatan untuk terjun di dunia F&B gitu ya. Ada peluang lah, ada peluang di masa pandemi gitu ya. 2020 di bulan Maret saya bisnis secara ini memang kurang baik, semua tahu ya, pandemi, semua bahkan ditutup gitu ya, mau berusaha gimana juga jalurnya ditutup, nggak bisa apa-apa lagi. Dan di situ pariwisata ya saya, Pak, khususnya pariwisata ya. betul. Jadi kebetulan di saat itu ada waktunya kesempatan cita-cita pengen bisnis F&B gitu ya. Ya udah deh, ada waktunya kita coba. Kebetulan memang istri saya sudah bervegetarian, jadi untuk memulai minimal basic dari knowledge makanannya udah ada motivasinya, jadi disitulah kita memulai. Oke, baik. Memang orang pada 2020 terpaksa harus putar haluan bisnis ya Pak ya, agar bisa tetap berjalan terus nafkah kehidupannya ya, dan mencari cara bagaimana untuk bertahan itu mungkin dengan bisnis yang berbeda sama sekali dengan apa yang dia jalani sebelumnya ya Pak. Kayak Bapak tadi dari pariwisata, mungkin ngurus-ngurusin tiket, orang berangkat ke mana jalan-jalan atau apa, tiba-tiba sekarang Bapak masuk ke dunia makanan gitu. Tapi kenapa Pak Andi kok bisa yakin gitu ya Pak ya, bahwa selanjutnya adalah menekunin bisnis dunia makanan? Kan bisa aja memang istri vegetarian, tapi kan bisa aja memilih bisnis yang lain gitu Pak, yang tidak kaitan dengan makanan. Kenapa Bapak tertarik, dan makanannya vegetarian lagi yang Bapak pilih? Ya, kalau memang salah satu alasan utamanya ya itu karena keluarga yang udah vegetarian. Namun yang bikin yakin itu bahkan sebelum pandemi itu saya sudah untuk perkembangan bisnis sudah mikirin ke sini. Kenapa? Simpelnya
negara kita ngomongin nggak usah makanan deh, Ya. produk-produk itu yang tren di Indonesia biasanya itu ngetrennya di luar negeri dulu, di Ya. Amerika dulu, di udah gitu masuk mungkin ke Hong Kong gitu ya, ke Hmm. Singapura, Hmm. baru ke Indonesia. Nah, secara tren, secara pengamatan seperti itu aja udah kelihatan. Jadi sebelum pandemi aja di Amerika, di negara-negara maju itu plant based vegan itu udah maju. Hmm. Nah gitu. Jadi di luar motivasi memang keluarga ada yang vegetarian, tapi secara bisnis pun udah kelihatan trennya ke sana gitu. Oke. Kebetulan pandemi, isu kesehatan muncul, di situ menjadi sebuah trigger lah gitu. Kalau Hmm. kenapa orang-orang pada ngomong, lagi ngetren nih di Indonesia gitu ya, Hmm. itu menjadi sebuah trigger lah sebetulnya. Oke. Eh, Secara umum orang memilih gaya hidup sebagai masuk vegetarian itu alasannya kenapa yang Bapak ketahui? Dan Pak Andi sendiri Ya, apakah seorang vegetarian? Kalau tadi istri ya, iya, tapi Pak Andi sendiri apakah seorang ya. vegetarian? Awalnya bukan, tapi sejak 2020 saya udah mulai mengikuti vegetarian juga. Oh. Alasannya kenapa setiap orang beda-beda. Hmm. Setiap orang beda-beda. Ya. Sebenarnya kalau secara umum tuh ada tiga. Ya. Ada yang karena kesehatan. Ya. Ini yang pada umumnya orang tahu. Oh, makan vegan itu makanan sehat. Jadi vegan itu kesehatan. Sebetulnya enggak. Hanya itu. Ada tiga. Yang kedua adalah isu etika terhadap binatang. Gitu ya. Jadi Oke. ada orang yang percaya kalau secara etika kita tuh harusnya menghargai juga binatang sebagai makhluk hidup karena Hmm. mereka juga punya perasaan, gitu ya. Punya hak Yang hidup juga. ketiga itu adalah isu lingkungan. Nah ini juga Oh. banyak yang belum tahu kalau ternyata konsumsi dunia peternakan, karena kita banyak konsumsi daging, semakin banyak semakin besar industrinya, industri peternakan ini atau hewan ini menimbulkan CO2, jadi yang tidak baik buat lingkungan. Dan juga untuk jangka panjangnya lagi tidak sustainable dalam artian kalau kita mengonsumsi daging sebanyak ini untuk berapa puluh tahun ke depan, kita itu akan kekurangan makanan. Hmm. Gitu ya, sekarang aja isu-nya krisis pangan. Nah, ini untuk jangka panjang itu sekarang aja baru tepung terigunya aja. Kalau untuk jangka panjang itu karena proteinnya, gitu. Nah, nggak sustainable. Karena untuk memelihara satu ekor sapi itu Iya. dibutuhkan air, lahan, tanaman yang sangat banyak untuk ngasih makan kita mungkin hanya berapa kali makan ya. Nah, itu yang seperti itu kurang lebih. Nah, jadi kalau untuk ke diri sendiri egoisnya setiap orang makanya mikirnya buat apa, buat kesehatan dulu diri sendiri. Tapi kalau untuk ngomongin masa depannya, makanya sebenarnya dunia vegan ini akan sangat berkembang dalam 10 tahun ke depan karena yang akan lebih peduli itu anak-anak muda, bukan kita yang udah berumur, karena mereka yang tinggal di bumi paling lama. Mereka yang akan Hmm. lebih lama hidup dari kita. Jadi mereka mikirin buat lingkungan, mastiin kalau lingkungan bumi ini akan tetap lebih sustainable. Gitu. Kurang lebih Oke. seperti itu secara umum. Iya, iya, iya. Memang saya sempat melihat juga di beberapa acara. Tadi Bapak kan menyebutkan bahwa peternakan itu ternaknya kan mengeluarkan gas CO2. Dan kalau satu peternakan punya ratusan sampai ribuan ekor, CO2 yang dihasilkan itu kan seberapa banyak ya, Pak ya? Oh, Dan sapi itu bersendawa terus-menerus kan. iya, Itu menghasilkan gas metana yang kalau dilepas nama CO2 itu menjadikan bumi kita semakin panas. Ya, betul, betul. sehingga timbullah pemanasan global. Plus, tambah lama jumlah manusia berkembang, tambah besar, dan akhirnya supply atau pasokan ternaknya nggak akan cukup ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Oke, jadi ada tiga, kesehatan, kemudian etika terhadap hewan, atau memikirkan bagaimana hewan itu juga memiliki hak untuk hidup, dan berikutnya adalah isu lingkungan. Tiga hal itulah yang membuat orang tuh menjadi pindah menganut vegetarian. Kemudian Pak, awalnya apa yang Bapak lakukan untuk menyediakan produk-produk vegan ini Pak? Seperti apa Pak Uh, bisnisnya? kalau kemarin di masa pandemi Hmm. memang isu dari apa keadaan cukup mencekam gitu ya dari Ya. saya sendiri untuk membangun usaha ini,
dimulai dari risiko yang lebih rendah lah. Kita memang memulai dari di kantor kita yang ada, kita bangun kitchen kecil-kecilan, kita memulai dengan online delivery gitu ya, melalui Grab, melalui GoFood. Kita seperti itu, kita belum membuka rumah makan waktu itu. Itu yang dimulai, kita coba bikin menu-menu yang sesuai dengan tagline kita itu guilt free everyday comfort food. Jadi makanan vegan ini sekarang untuk kalangan vegetarian atau vegan itu pilihannya masih sangat sedikit dan rata-rata harganya cukup mahal karena fokusnya adalah ke lifestyle, ya lifestyle. Nah kalau kita ini ingin menjadi sebuah pelopor untuk menyediakan makanan vegan yang harganya itu saya nggak bisa bilang murah tapi lebih bersahabat, lebih reasonable. Jadi kalau kalian membandingkan ke resto A dan resto B, resto A makan daging, resto B vegetarian itu harganya minimal sama. Jadi buat dikonsumsi sehari-hari itu masih ya udah biasa aja gitu, nggak jadi membuang stigma kalau makanan vegan itu mahal. Satu itu. Yang kedua dari segi rasa saya lebih fokus ke rasa makanan atau rempah-rempah Indonesia. Jadi yang kita biasa makan ada sate, ada nasi ayam geprek, ada nasi timbel, ada nasi ada tongseng gitu ya. Yang biasa kita makan sehari-hari saya buat dalam bentuk versi plant base-nya. Ada batagor gitu ya. Jadi untuk apa? Agar semua orang yang mau mencoba itu dia nggak kaget gitu ya. Atau minimal yang diketahui orang kan vegan apa? Salad. Padahal kan vegan itu nggak hanya salad, tapi bisa macam-macam. Bahkan sebenarnya makanan-makanan umum yang udah vegan dari awalnya di Indonesia sudah banyak juga sebetulnya. Ada lotek, ada gado-gado dan sebagainya. Iya. Gitu sih. Oke, jadi nggak perlu merasa, wah begitu menjadi seorang vegetarian, makannya gado-gado terus setiap hari. Nggak perlu harus berpikir gitu. Ternyata banyak kreasi-kreasinya tadi kita lihat di layar. Ada nasi jambalado, ada batagor, ada apa lagi tadi ya, tongseng. Wah, ini ada tongseng lagi. Jadi lapar nih Pak saya. Ini semua benar Pak, nggak ada sama sekali mengandung daging Pak? Sama sekali nggak ada. Kaldunya juga nggak? Nggak. Semuanya benar-benar dari bahan nabati ya Pak? Betul. Oke. Pak, mau tanya dulu nih. Hejo itu artinya apa Pak? Kalau hejo itu kan dalam bahasa Sunda sebetulnya artinya hijau. Hijau. Gitu. Oh, jadi ini adalah sesuatu yang ramah lingkungan, jadi hijau ya Pak ya? Iya. Berbasis dari tumbuh-tumbuhan. Oke, baik. Menurut Pak Andi, kalau mengenai gaya hidup vegetarian ini, apakah sekarang ini lagi naik daun saja dan ini sesaat, ataukah Bapak yakin ini akan bisa jangka panjang? Ya. Jadi untuk jawaban singkatnya, ya bisa buat jangka panjang. Cuman kita harus melihat setiap orang itu mengikuti pola vegan itu macam-macam. Ya. Ada yang beneran ikutan tren-trenan, jadi ya, wih lagi keren nih gitu vegan gitu ada. Nah itu yang akan sesaat. Tapi biasanya kalau kita menganjurkan orang, kenapa sih vegan? Nah, setiap orang itu harus punya why-nya dulu. Kenapa sih kamu mau jadi vegan gitu ya? Jadi setiap orang kalau udah punya alasan kuatnya dan dia percaya, dia akan lebih mudah untuk berkomitmen. Dan sebetulnya dari kita atau sebenarnya banyak yang sudah membuat campaign, salah satunya itu anggotanya The Beatles, namanya Paul McCartney. Dia tuh bikin sebuah campaign dan juga yayasan namanya Meat Free Monday. Dia itu ngajak kita semua untuk komitmen 1 kali dalam seminggu aja. Gak pernah dia nyuruh, kamu jadi vegan ya, enggak. Kita seminggu sekali aja makan tanpa daging, itu dampaknya akan sangat besar untuk lingkungan. Karena akan jauh lebih mudah untuk mengajak orang, kamu komitmen seminggu sekali dibanding komitmen full vegan. Itu sebutannya orang itu bukan, dia tidak menganut veganisme, tidak. Tapi bisa disebut flexitarian gitu. Dia sudah mulai mengurangi, dia concern, ada
ada masalah isu lingkungan, kesehatan dan sebagainya, dia sudah mulai aware, tapi dia belum berani untuk komitmen 100%. Karena ya wajar, namanya kita udah ratusan tahun atau mungkin ribuan tahun kan taunya makan daging gitu kan. Baru tahu sekarang, oh ternyata makan nabati pun bisa lebih baik buat lingkungan dan sebagainya. Jadi bisa dibilang bertahap lah. Nah, orang yang ini tuh sangat banyak, Sarah. Sangat banyak. Rata-rata memang mayoritas masih di concern untuk kesehatan. Nah, gitu. Jadi untuk menjawab, nah orang-orang ini akan semakin banyak, udah kelihatan trennya di luar negeri juga banyak. Kayak contohnya saya buka kafe kemarin di Bandung, juga kelihatan turis-turis itu semua banyak yang datang ke tempat kita. Jadi trennya udah terbukti di luar negeri, tinggal masuk ke Indonesia mungkin bertahap akan pelan-pelan naik. Untuk jangka panjang, saya sih yakin pasti akan terus meningkat. Meningkat. Ya. Tadi istilahnya apa Pak? Kalau yang makan vegetarian sekali-sekali? Fleksitarian. Fleksitarian. Fleksi dari fleksibel. Fleksibel. Iya, jadi kayak contohnya saya dari 2017 itu saya udah mulai mengurangi daging, makan daging-daging yang besar-besar kayak steak itu udah jarang. Jadi mungkin makan daging ayam yang kecil, masih makan. Lama-lama udah terbiasa, enggak, ternyata bisa juga dan nggak masalah. Bahkan udah makan daging-daging yang besar itu waktu itu udah nggak nyaman lagi gitu, udah nggak ngerasa enaknya lagi. Gitu kurang lebih. Ya, saya juga sesekali Pak di sebulan tuh beberapa hari tanpa daging, cuman masih pakai telur dan keju Pak. Iya, itu dua yang memang cukup sulit. Ya, apalagi sebulan sekali kan ada procis Pak, jadi saya harus makan yang ada procisnya Pak. Oke. Oke Pak Andi, jadi trennya akan terus ya Pak ya, semakin hari semakin banyak ya Pak, dan tidak harus melulu orang yang full vegetarian. Betul, jadi saya tiap kali ngobrol sama pengusaha F&B atau sama teman-teman, aduh, restoran kamu niche banget ya, hanya orang vegetarian atau vegan yang makan. Enggak, customer kita justru mayoritas adalah orang yang nggak komitmen 100% vegan, gitu. Okay. Dan yaitu pangsa pasarnya berarti luas. Yeah. Cuman memang perlu edukasi. Yes. Perlu pengenalan lah. Memang sekitar 10-15 tahun yang lalu saya sudah beberapa kali mampir juga ke restoran-restoran vegetarian. Penuh ya Pak ya, dan bahkan tidak ada meja yang kosong sama sekali. Yeah. Tapi ternyata memang tidak semuanya adalah penganut vegetarian full ya. Memang betul. Ada orang yang sesekali pengen cari makanan alternatif gitu kan. Iya, betul. Ya, tapi dengan variasi rasa yang tidak melulu sayuran, tapi juga ada yang ide-ide seperti kayak tadi Bapak punya kreasi makanan ya, seperti apa, kalau contohnya kalau masakan Chinese itu ada char siu, ada apa, tapi itu semua adalah vegan base gitu loh Pak. Betul. Ya. Dan ternyata 2-3 tahun ini semakin marak ya Pak ya usaha semacam ini. Iya. Jadi kalau tadi Bapak jelaskan mengenai pengunjungnya Hejo Eatery itu juga ada yang orang-orang yang tidak vegetarian murni, tapi secara komposisinya gimana Pak perbandingannya yang full dan yang flexitarian tadi? Saya memang belum punya datanya yang pastinya, namun secara umum sih 70-30 ya, 70 itu yang non-vegan ya. Oh, jadi yang non-vegan itu malah yang lebih besar komposisinya ya? Betul. Oke. Dan yang 30... Cuman rata-rata dari 70% itu memang at least mereka yang sudah memahami atau mengerti konsepnya kenapa saya mau mengurangi daging. Oke. Rata-rata seperti itu. Ya. Menu apa Pak yang paling banyak dipesan Pak? Yang paling jadi best seller di sana? Unggulan kita itu sate Pak, sate Mamuda. Kedua nasi Padang, ketiga nasi timbel atau nasi kalasan. Jadi sate, nasi Padang dan nasi timbel serta tadi apa lagi Pak? Ayam kalasan. Ayam kalasan. Iya. Jadi ada tuh serundengnya Pak ya? Iya. Kriuk-kriuk makan ayam kalasan ya. Oke. Iya. Jadi nanti kalau audiens Procis Lover dan sahabat Bareka, kalau Anda pas lagi ke Kota Bandung, pastikan Anda ke Hejo Eatery untuk menikmati variasi makanan vegan ala dari bahan-bahan nabati. Ya, jadi tidak ada mengandung daging.
diyakini oleh Pak Andi bahwa guilt-free everyday comfort food. Ini di antara ginseng ya. Oke. Nah, Pak, saya ada satu penasaran nih Pak ya. Walaupun ini kelihatannya seperti ada daging-dagingnya, tapi kan ini semua basisnya nabati. Bagaimana sih Pak, menurut Bapak punya apa sih riset dan konsultasi dengan para ahli gizi, secara kecukupan gizinya makanan vegan ini bagaimana Pak untuk orang yang mengkonsumsinya secara rutin setiap hari? Ya, nah ini juga satu hal yang sangat penting buat kalau buat saya selama hidup saya sebelum jadi vegetarian, saya tuh nggak pernah konsultasi nutrisi, nggak pernah mempelajari. Taunya zaman kecil itu 5 sehat 4 sempurna gitu ya. Yeah. Nah, dengan adanya vegetarian ini kita jadi lebih conscious untuk mempelajari ulang karena ternyata selama ini banyak yang salah gitu ya, banyak yang salah. Saya bukan bilang vegan yang terbaik, bukan, karena saya juga belajar yang belum selesai. Tapi di sini menjadi sebuah peringatan buat kita, saatnya kita belajar ulang. Gitu. Apa itu makanan yang perlu masuk ke dalam tubuh kita, apa yang tidak perlu. Dan cukup banyak pro and kontranya karena industri ini cukup besar. Jadi kita tuh janganlah percaya dengan satu sumber dan memang harus mau mempelajari ke dalam informasi yang akurat. Zaman sekarang rata-rata satu orang ngomong di sosial media ya udah aja telan mentah-mentah gitu kan, padahal belum tentu benar. Nah, jadi kalau secara umum nutrisi yang kita tahu kan kita harus mau makan serat, protein, ya kan, dan lain-lain, vitamin segala macam. Saya kali ini jelasin yang paling simpelnya dulu aja, protein yang selalu ditanya. Kan daging kan protein, nah kita kekurangan protein dong. Nah sebetulnya protein itu banyak sekali, nggak hanya dari daging. Salah satu yang paling sehat dan murah dan bersahabat adalah tempe. Itu yang salah satu yang paling sudah terbukti di Indonesia tidak dihargai karena murah. Sekarang di UK, di Inggris, di Amerika, Inggris, China, Amerika itu lagi booming. Karena apa? Itu plant-based, sumber protein yang sangat bergizi. Kalau dulu orang pada nanya itu kan daging ada B12-nya, tempe itu ada. Kalau makan dari sayuran nggak ada B12, tempe itu ada. Jadi di luar negeri itu lagi dijual mahal, kalau di Indonesia kurang dihargai. Itu salah satu paling simpel. Jadi intinya nutrisi kita pasti terpenuhi asal kita tahu dulu gitu. Jangan bilang vegan nggak bernutrisi. Nah sebelumnya kita waktu makan daging juga apakah kita yakin sudah bernutrisi? Kan kalau kita belum pernah memahami belum tentu kan, belum tentu gitu. Jadi tetap harus belajar ulang. Tapi yang setelah saya pelajari selama ini sebenarnya sudah bisa terpenuhi asalkan kita memahami proteinnya dapat dari mana, dari tahu kah, dari tempe kah, dari kacang-kacangan kah, apakah dari kacang tanah, apakah dari kacang almond, apakah dari mana, itu kita harus pelajari ulang gitu biar kita juga lebih sadar itu. Tapi yang pasti secara umum nutrisi yang kita butuhkan itu ada. Semua udah ada di bahan plant-based, betul. Tinggal kita cari gitu. Oke, jadi 4 sehat 5 sempurna itu tidak melulu semuanya harus dari binatang, tapi di dalam plant-based sendiri sudah bisa mengcover itu ya Pak ya? Proteinnya, sudah bisa, betul. Zat besinya, karbohidratnya. Ya. Contoh simpelnya, nanti bisa di cross check lagi. Kan kalsium katanya minum susu ya. Nah coba dicek apakah kalsium dari brokoli itu lebih besar atau lebih bagus dibanding susu. Dengar-dengar sih kalau nggak salah lebih bagus dari brokoli sebenarnya dibanding susu. Gitu. Jadi, nah saatnya sekarang kita memang harus baca ulang ya semuanya gitu. Iya. Oke. Jadi kayak contohnya tadi Bapak kan memberi contoh tempe ya Pak ya, yang itu sumber proteinnya dari kedelai kan Pak ya, olahan kedelai ya. Saya juga teringat ada di Jepang itu ada natto Pak namanya. Itu juga katanya sehat banget. Superfood malah digolongkan ya. Betul. Kemudian di Korea yang kita kenal kimchi itu juga salah satu superfood juga kan. Ya. Jadi olahan-olahan nabati itu ternyata banyak yang menjadi unggulan tadi seperti Bapak bilang. Kalau rumput laut itu tergolong nabati nggak Pak, rumput laut? Rumput laut tergolong nabati. Nabati juga ya, dan itu seratnya juga tinggi kan Pak?
menyebut rumput laut. Contohnya kita kan disarankan makan ikan untuk mendapatkan omega ya. Ya. Nah, ikan itu omeganya dapat dari mana? Apakah dia menghasilkan omega atau dari mana? Ternyata ikan itu mendapatkan omega itu dari algae. Algae. Algae itu rumput laut. Jadi kita mau makan ikannya atau mau makan rumput lautnya langsung, mendingan dari sumbernya langsung kan daripada udah lewat ikannya gitu. Pasti lebih murah, lebih bergizi gitu. Iya, iya. Cuman kalau daging ikan tender, kalau rumput laut kriuk-kriuk Pak kadang-kadang. Iya. Kalau udah dibikin apa namanya bungkusnya sushi ya Pak ya. Iya. Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa Hejo itu ada kafenya juga ya Pak di Bandung. Betul. Nah, minuman-minuman kopinya di sana kalau bikin latte apakah sudah berbasis nabati juga Pak? Sudah, kita pakai susu oat sama almond. Oh, oke. Oat dan almond. Jadi bagi Anda yang vegetarian, kalau Anda mau menikmati coffee latte di Hejo Coffee ya Pak ya? Hejo Cafe. Hejo Eatery. Ya. Hejo Eatery Hejo di Eatery. Jalan Ekman. Ya. Jalan Hekman. Ya. Ekman ya. Anda selain bisa menikmati makanan vegetarian yang tadi ada yang sambal tongseng ya, atau nasi timbel, nasi padang. Ya. Bisa juga Anda menikmati kopi selesai makan dengan kopi yang juga memakai susu dari nabati. Terakhir Pak, pertanyaan dari saya sebelum pertanyaan dari para audiens yang sudah masuk saya bacakan. Bagi audiens yang ingin bertanya, jangan lupa ya, ada hadiah disediakan oleh Keju Procis buat Anda yang bertanya dan juga dari Bareka. Jadi sampaikan pertanyaan Anda dan bagi yang beruntung dapat hadiah. Nah, Pak, kalau menyiapkan makanan vegan ini, apa saja sih Pak prosedur yang harus diterapkan untuk menjaga kemurnian dari vegannya itu Pak? Ya. Jadi kalau nanti misalkan dari pesertanya ada yang tertarik gitu ya untuk sekarang ini udah mulai banyak nih kafe-kafe atau restoran. Kita punya versi vegannya loh, kita punya versi vegetariannya loh. Itu udah mulai banyak. Namun harus mungkin sebagai owner atau sebagai pelaku bisnis juga harus sedikit mempelajari karena setiap konsumen ini sama banyak macam. Ada yang sensitif, ada yang sensitivitasnya beda-beda. Jadi ada yang dia vegan itu sangat strict, ada yang moderate, ada yang sangat tidak strict. Nah, untuk memudahkan, jadi sebenarnya niche-nya itu banyak banget Pak kalau mau dipecah-pecah. Makanan vegan ini ada yang dia menyebut dirinya vegan, ada yang dia menyebut dirinya vegetarian, ada yang menyebut dirinya flexitarian gitu ya. Jadi kalau disimpelnya dibagi 3. Kalau yang flexitarian ini yang paling mudah untuk dimulai. Kenapa? Karena konsumennya itu dia masih makan daging. Jadi dia kalau katelnya atau minyaknya sedikit bekas daging itu dia nggak akan komplain. Nah, tapi katanya nggak boleh ngomong vegan, katanya boleh ngomongnya plant-based. Plant-based, berbahan dasar nabati. Ini saya mengutip kata ini juga dari informasi dari Harvard. Ini sebenarnya permainan kata aja sih. Cuma kata plant-based ini sudah disepakati berbahan dasar nabati, tapi dia nggak murni vegan pun sebenarnya nggak apa-apa. Jadi masih mengandung telur, masih mengandung keju. Kita bisa sebutnya itu plant-based. Tapi nggak boleh ada daging ya. Nggak boleh ada daging secara sengaja, itu nggak boleh. Tapi kalau madu masih boleh ya Pak? Madu masih bisa ya, madu. Betul, masih bisa plant-based. Tapi kalau udah ngomong vegan ini lumayan strict. Kenapa? Ini adalah sebuah bisa disebut mirip agama, ini sebuah kepercayaan, etika. Saya nggak mau mengkonsumsi apapun yang berhubungan dengan binatang, termasuk madu, termasuk apalagi ya, tas kulit dia nggak mau pakai, gitu kan? Apapun yang kamu ada eksploitasi dengan hewan dia, nah itu udah lebih sensitif karena dia lebih masuknya kepercayaan, mirip dengan agama, ya. Kayak halal kan, kuali bekasnya kan nggak boleh, gitu ya. Nah sama, jadi kalau vegan itu memang lebih strict. Jadi untuk memulai, kalau dirinya atau ownernya nggak vegan, akan jauh lebih mudah dengan kata plant-based. Jadi bisa tujuannya bisa buat yang kesehatan, buat apa, akan lebih mudah untuk memulai.
Tapi kalau memang komitmen saya mau menyediakan yang vegetarian, menyediakan yang vegan, nah itu harus mempelajari lagi, harus memahami, ya kan? Karena vegetarian pun ada yang dari agama tertentu mereka tidak mengkonsumsi bawang-bawangan. Iya. Walaupun dari Nah, tumbuh-tumbuhan ya. betul, Ah, betul. iya. Itu kenapa ya? Itu kepercayaan, itu dari agama. Jadi kita nggak bisa, Iya. nggak perlu apa, nggak bisa, nggak perlu berdebat gitu. Kenapa? Jadi enggak ya, itu dari agama aja kepercayaan. Hmm. Nah, jadi itu vegetarian. Nggak semua vegetarian yang mengkonsumsi bawang juga ada. Vegan, kalau vegan itu ya, vegan memang paling lumayan strict ya. Pokoknya susu, telur, keju itu udah enggak. Bawang masih ada yang konsumsi, ada yang enggak, itu yang dari agama tertentu. Ya, yang dari agama itu katanya ada yang teh dan kopi pun mereka nggak boleh, Pak. Teh dan kopi. Walaupun teh dan kopinya itu dari tumbuh-tumbuhan juga, karena Saya itu dianggap seperti bawang gitu ya. memberikan Hmm. satu rasa kenikmatan bagi bagi Hmm. gitu, Pak. Iya, Jadi nah masalahnya ke prinsip sana, Pak. Arahnya prinsipnya gitu. sih ya itu apa namanya, bawang-bawangan meningkatkan hawa nafsu gitu ya, mungkin ya, enak gitu. Jadi kan mereka dari agama untuk menekan hawa nafsu duniawi, jadi nggak mengkonsumsi bawang. Kalau teh dan kopi saya belum dengar, tapi ya kalau prinsipnya enak itu mungkin ya. Mungkin Kalau yang mengandung alkohol masih boleh nggak, Pak? Kayak rum, Pak, contohnya. boleh. Masih bisa. Bisa. Cuman kalau vegan, kalau di luar negeri ini udah banyak bir vegan. Saya sendiri nggak tahu apa bagian mananya yang berhubungan dengan Harus dipegang, hewan. mengandung Tahu nih hewani gitu. ya. Iya, sampai bikin bir vegan gitu. Saya juga belum tahu. Gitu. Wine Nah, itu, vegan. iya, gitu. Oh, itu Pak, fermentasinya Pak. Fermentasinya. Hmm, Karena kan itu ragi Pak. Ragi kan ada makhluk iya, hidupnya. Mungkin di situ ya, mungkin ya. mungkin Ya. ya. Ya, ininya apa si raginya ini apakah dari hewani atau nabati mungkin itu. Yes, yes. Oke. Baik. Terima kasih Pak Andi untuk pertanyaan-pertanyaan saya atas sharingnya yang bisa menjelaskan secara singkat mengenai profil dan juga kiprah Bapak di Hejo Eatery. Pak, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan ya Pak. Nanti Pak Andi Iya, tolong dijawab. Ibu Erika Paramita. Hai Bu Erika, terima kasih Bu bergabung terus bersama acara kami. Terima kasih menjadi audiens setia untuk acara webinar bersama Procis. Bu Erika ada pertanyaan gini nih kepada Pak Andi. Yang pertama, nah tadi Bapak udah sempat jelaskan, tapi mungkin bisa diperjelas lagi. Apa bedanya vegan dengan vegetarian, Pak Andi? ya. Kalau vegan itu dia tidak mau atau tidak boleh mengkonsumsi semua turunan hewan. Contohnya susu sapi, keju itu kan dagingnya nggak ada, tapi hasil dari hewan. Kalau vegetarian, dia masih mengkonsumsi, masih memperbolehkan. Dia masih susu sapi, keju, madu, itu dia masih mengkonsumsi. Oke, jadi vegan tuh prinsipnya sangat ketat ya Pak ya. Hal-hal yang Betul, ada kaitan-kaitan sama hewani sama sekali dia cut sudah ya Pak ya. betul. Karena prinsip utamanya mereka itu lebih ke etika, lebih banyak ke yang tadi saya bilang ke etika tentang hewaninya gitu. Jadi apakah ada orang vegan yang bisa dikatakan gaya hidup atau pola makannya tidak sehat? Ada, karena mereka jadi vegan itu alasan utamanya bukan kesehatan, tapi tentang etika hewani gitu Etika aja. hewani ini. Jadi kita tidak bisa memukul rata kok kamu vegan tapi tidak sehat, nggak bisa, karena dia kepercayaannya beda-beda dasarnya. Oke. Pertanyaan kedua dari Bu Erika ya Pak ya. Ya. Dengan pasar yang spesifik atau tadi Bapak bilang niche, very niche market, bagaimana cara Pak Andi memasarkan produknya agar bisa tetap sesuai dengan sasaran pada target konsumen yang vegetarian atau vegan tersebut. Jadi maksudnya ini kan sangat very niche market Pak ya, sangat sempit ya. Tapi gimana bisa tetap sesuai dengan target bisnis Bapak gitu? Kan bisnis kan harus ada profit Pak. Betul, betul. Untuk sharing sedikit ya, saya ini terjun di dunia F&B vegan ini bisa dibilang tipenya saya ya hajar aja gitu ya, nggak pakai riset dulu berapa banyak nih yang vegan, apakah saya bisa untung atau enggak ya.
Walaupun saya sudah berbisnis 10 tahun lebih, kita jalanin aja. Jadi saya bisa bilang saya ini beruntung. Kenapa beruntung? Setelah saya terjun ke dunia F&B, saya ini baru tahu ternyata persaingan dunia F&B ini sangat ketat. Kalau di kota Bandung, Pak, search kafe terdekat gitu ya, dalam 1 kilometer itu bisa ada berapa puluh kafe. Nggak menduga kompetisinya seketat itu ya Pak ya? Iya, saya Sekejam nggak itu tahu. ya? Betul, saya nggak tahu. Contohnya jadi kafe saya di Jalan Ekman, radius nggak nyampe 100 meter, kafenya itu ada 4. Oke. Sebelah satu gedung saya, sebelahnya baru buka kafe. Sebelah saya tetangga itu kafe. 20 meter lagi itu kafe yang terkenal sekali di Bandung. Itu radius nggak nyampe 100 meter. Gitu ya. Jadi persaingan sangat ketat. Nah, kenapa saya bilang saya beruntung? Kalau kita, saya pernah mendengar ada yang namanya Red Ocean, ada yang namanya Blue Ocean strategi. Nah, kita itu disarankan untuk masuk ke Blue Ocean ya. Ya, Blue Ocean. Blue Ocean itu artinya niche. Kita harus membuat bisnis kita itu niche. Agar apa? Agar kita membedakan dengan kompetitor yang lain. Jadi saya ini beruntung kenapa? Kebetulan saya vegan ini ternyata saya jadi beda sendiri. Saya nggak punya pesaing. Hampir nggak punya pesaing. Hampir nggak punya. Gitu. Ternyata. Jadi karena keberuntungan saya itu, saya bisa berkembang dan juga dari tahun 2020 dari pandemi sampai sekarang. Kalau saya nggak bikin vegan, pastilah saya udah nggak tahu gitu kan nasibnya seperti apa. Jadi mau kita vegan atau nggak vegan kan kita bisnis harus semakin niche itu semakin jelas marketnya siapa. Kurang lebih seperti itu. Sisanya memang betul tentu kita perlu strategi marketing. Yang susah itu adalah menginformasikan kepada orang-orang siapa yang biar datang ke tempat kita kan atau biar mencoba. Itu mau bisnisnya niche atau nggak niche tetap harus ada effortnya ya gitu ya. Itu marketing menurut saya. Ya karena sudah sangat bersaing gitu. Apalagi saya nggak vegan gitu kan. Saya jualan nasi Padang, berapa banyak Pak yang jualan nasi Padang? Saya kalah dong dengan orang Padang yang jualan gitu kan. Gitu. Berarti Bu Erika tadi jawaban dari Pak Andi, bagaimana bisa memenangkan atau terus bertahan pada kompetisi yang ketat, walaupun pasarnya niche market, justru disitulah karena very niche menjadi diferensiasi yang kuat dari Hejo Eatery. Oke, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Berikutnya adalah dari Ibu Melisa Rizka. Bisnis ini apakah harus bekerja sama dengan ahli gizi? Karena mengacu pada kesehatan konsumen. Dan perlu adanya ahli pangan untuk inovasi setiap produknya kah? Jadi bagaimana Pak? Bapak selama ini mungkin dalam pengembangan produk segala, Pak Andi mendasarkan produk itu pada rekomendasi dari ahli gizi atau gimana Pak? Ini pertanyaan dari Bu Melisa. Silakan Pak. Tidak, jawabannya tidak. Namun kan saya secara pribadi dan keluarga sudah memahami dasar-dasar kebutuhan gizi itu seperti apa. Sebetulnya asal mengerti konsepnya ya. Satu piring kita kan biasanya makan ada protein, ada serat, dan lain-lain. Sebenarnya sama, cuman bedanya adalah proteinnya tadinya hewani kita ganti nabati. Gitu aja. Sebenarnya prinsipnya sama sih. Jadi memang betul kalau memang mau sampai ke ahli gizi segala macam juga lebih baik ya. Ini lebih baik kalau memang ada yang niat fokusnya misalkan bisnisnya fokus untuk makanan yang sangat bernutrisi, fokus jualannya ke arah sana, ya tentu aja harus konsultasi lagi dengan ahli gizi. Mereka juga kan ya perlu berdiskusi panjang lah saya rasa ya kalau mau. Mungkin kalau terkait Bapak membuat suatu klaim tertentu yang terkait dengan suatu gizi atau nutrisi, itu betul. Memang karena Pak Andi bukan berlatar belakang seorang ahli gizi, perlu ahli gizi yang membuat statement itu ya Pak, untuk Bapak pakai sebagai klaim. Makanya saya nggak pernah ngeklaim. Karena saya sudah pelajar saya kan sudah punya perizinan PIRT. PIRT juga sudah menginfokan di label. Kita kan kebetulan jualan yang frozennya juga.
semua izin PRD itu nggak boleh kita ngeklaim kata sehat, kata lebih sehat, lebih apa itu nggak boleh karena yaitu perlu BPOM yang perizinan lebih ketat, lebih detail. Oke, yes. Jadi Bu Melisa sudah jelas ya bahwa adanya ahli gizi di dalam usaha makanan vegetarian itu tidak merupakan satu keharusan, ya. Tapi kalau Ibu membuat klaim-klaim mengenai gizi, perlu Ibu mengkonsultasikannya dengan ahli gizi. Berikutnya Pak, masih ada pertanyaan lagi ya Pak Andi ya? Ya. Oke, dari Ibu Natalia di Subang. Apakah bisnis makanan vegan hanya bisa dijalankan di kalangan atas saja, maksudnya kalangan yang lebih premium marketnya Pak? Apa kesulitan terbesar dalam membangun bisnis makanan vegan ini? Dua Pak pertanyaannya. Dari targetnya apakah spesifik ke upper class? Dan kedua, kesulitan terbesarnya apa? Tantangannya apa Pak? Ya, kalau saat ini memang betul kalangan menengah ke atas mereka yang lebih concern, lebih peduli dengan kesehatan. Satu itu. Jadi dan mereka yang akan lebih peduli dengan hewan dan juga lingkungan. Kalau menengah dan menengah ke bawah biasanya belum peduli lah. Jadi memang betul kalangan menengah ke atas akan lebih lebih empuk lah gitu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa, karena dari segi harga pun seperti contohnya kita sudah berusaha harga agar lebih murah lah gitu ya, agar kalangan yang lain pun bisa mengkonsumsi gitu. Karena terutama anak-anak muda, sekarang anak-anak muda kan mereka memang spending power-nya masih lebih rendah, tapi mereka cukup banyak yang concern dengan isu lingkungan dan juga binatang. Jadi untuk kalangan, bukan disebutnya kalangan menengah, tapi untuk anak-anak mudanya nih, gitu, anak-anak mudanya, karena spending power-nya masih lebih di bawah. Itu untuk tadi yang mengenai target market. Kedua tadi tantangannya Pak ya? Tantangannya ya. Tantangan terbesarnya menurut saya adalah mengedukasi terutama untuk orang-orang yang baru mengenal. Gitu. Tapi ya setiap bisnis itu ada stages-nya ya Pak, ada apa sebutannya, ada stage-nya itu, ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya gitu. Kalian mau berjualan di produk-produk yang sudah umum dikenal, nggak perlu edukasi, berarti saingannya banyak, berarti marginnya tipis. Atau kita mau berbisnis di produk yang baru, edukasinya capek, tapi marginnya bisa lebih besar, pesaingnya sedikit. Jadi selalu ada yang di take and gain-nya lah. Kompromikan. Betul, secara umum semua bisnis seperti itu. Gitu. Jadi kelebihannya apa kalau kita mau terjun di dunia bisnis ini adalah kita akan menjadi salah satu yang ngelopor lah gitu ya, belum terlalu banyak pesaing, jadi kita bisa lebih sustain untuk jangka panjang. Ya, oke. Jadi tantangannya sebenarnya sih bukan tantangan yang dibilang mustahil ya Pak ya, tapi betul, ada tahapan yang memang harus dilalui, karena ini adalah baru tahap awal dalam dunia. Namun sedikit tambahan Pak, sorry. Jadi kalau sudah memahami, ternyata plant-based ini bahan-bahannya A, B, C, dan D, justru sebenarnya banyak makanan-makanan yang dari Indonesia atau bahkan kalangan menengah atau menengah ke bawah itu yang menggunakan bahan-bahan yang bisa dibilang ada miripnya gitu. Jadi sebenarnya sudah akrab ya dengan mereka. Iya, cuman bedanya dikemasnya berbeda. Gitu. Mungkin kalau yang untuk menengah ke atas lebih bersih, lebih bergizi. Kalau yang menengah-menengah itu biar demi murahnya gitu ya, fungsinya mencari murahnya gitu. Jadi mereka mengkonvert sebenarnya sesuatu yang hewani ke nabati. Sebenarnya seperti itu. Cuman kita tidak tahu aja gitu. Contoh simpelnya kan kayak Indomie. Apakah Indomie itu vegan? Mungkin tidak 100%, tapi itu plant-based kan. Tapi apakah kalau dia vegan, dia akan memunculkan label vegan di covernya? Belum tentu, karena marketnya bukan sana. Jadi
sebenarnya udah banyak lah. Iya, iya. Hmm. Ya, ya sebenarnya kayak makanan-makanan yang sudah akrab itu sebenarnya sudah vegan ya. Mungkin kayak sayur lodeh, gado-gado, Ya, ya kan Pak? Orak-arik tempe, itu kan ya, semua kita sudah akrab dengan makanan-makanan itu setiap hari kan Pak. betul, Cuman betul. kita tidak mengkategorikan itu atau melabeli itu sebagai makanan vegan. Padahal itu sudah Iya, vegan juga dan betul, sudah betul. akrab sama kita. Bubur Manado pun bahkan 100% tidak ada memakai daging ya, sepanjang kita tidak Hmm, taburin ikan cakalang di iya, atasnya gitu kan. iya. Iya, jadi kalau orang susah makan mau vegetarian katanya sebenarnya kalau saya ya gitu, tinggal ke tukang bubur ya Pak, jangan pakai ininya ya gitu, selesai. Iya, oke. Baik Pak. Berikutnya dari Ibu Kartika Kirana di Tangerang. Pak Andi mau tanya nih, nomor satu, apakah Hejo Eatery juga memperhatikan jumlah asupan kalori di setiap menunya? Nah, masih mirip-mirip lah tadi dengan mengenai ahli Iya, gizi tadi ya. Tapi please tolong diterangkan, Pak. Apalagi bagi customer yang datang itu sedang diet, mungkin diet untuk apa namanya mengurangi asupan makanan supaya bisa ramping. Karena kebanyakan orang diet sehat tuh pasti mengubah makanan mereka ke vegan. Nah, itu gimana Pak mengenai asupan apa mengenai jumlah kalori, Pak? ya. Jadi kunci pertamanya adalah kita tidak bisa memuaskan semua orang. Hmm, Satu. Jadi kita harus menentukan misi resto kita itu apa. Nah, oke. kalau dari Hejo Iteri sendiri, misi utamanya adalah mengenalkan makanan-makanan vegan itu bisa enak juga loh, Hmm, gitu ya. Memang banyak kalau mau dimasukin semua itu banyak, tapi fokus utama kita itu ke enaknya dulu. Membuang stigma kalau makanan vegan itu nggak enak. Gitu ya, karena kalau nggak enak orang nggak mau coba. Jadi kita ya. itu jembatan pertama nih, biar orang tahu dulu, oh makanan vegan itu bisa begini, bisa enak. Harganya juga bisa masuk akal. Nah, lalu kalau tadi nanya, kenapa Kejo Eatery nggak menulis kalori-kalorinya itu? Eh, itu fokusnya udah beda. Itu fokusnya buat orang yang mau diet, Hmm, kurus. Orang yang mau kurus. Nah, itu silakan. Kalau ada yang mau, itu menjadi sebuah diferensiasi lagi dibanding Kejo Eatery udah diferensiasi. Kita nggak ke sana. Kita nggak mengejar market yang mau kurus, gitu. Karena nanti produknya pun semua berbeda, ya kan? oke. Kalorinya harus kecil, apa dan segala macam. Tentu aja dari rasa enaknya pasti turun, tapi dia lebih kalorinya lebih sedikit karena dia pengen fokus. Jadi kita enggak, tapi kalau kalian mau seperti itu berarti marketnya fokus ke orang yang mau diet, mau kurus, cocok gitu. Itu pun marketnya besar. Ya, ya. Gitu. Itu marketnya besar. Yang saya tahu ya banyak yang cukup banyak yang nanya ke kita kalorinya berapa. Oh maaf kita memang nggak fokus ke sana, jadi kita nggak hitung. Jadi kalau ke Hejo Eatery, Anda makan vegan itu bukan karena Anda mau ngerampingin Kurus, badan. Ya, bukan bukan. bukan targetnya diet untuk ngerampingin badan, tapi memang Betul, Anda karena memahami Anda mau makan yang non hewani. betul, betul. Dengan tadi 3 alasan. Apakah ada karena masalah kepercayaan ya Pak ya? Iya, Kemudian etika lingkungan dan berikutnya adalah iya, mengenai iya. etika hewani ya dan juga mengenai masalah lingkungan. Itu concernnya ya Pak ya. Oke, berikutnya Pak masih dari Ibu Kartika Kirana juga tadi yang di Tangerang. Untuk seorang vegetarian, apakah pasti akan menghindari gula putih karena mengandung karbo animalis? Apa yang digunakan Hejo Eatery sebagai pengganti gula putih untuk setiap menu makanan dan minumannya? Saya kurang paham nih Pak, tapi mungkin Bapak ada pemahaman informasi terkait ini, Kalau mungkin bisa gula share. mengandung Katanya tadi karboanimalis, saya kurang gula tahu. putih, karbo animalis. Saya kurang paham juga Pak. Kalau gula putih itu ada mengandung karbo Eh, animalis. Setahu saya, Hmm. setahu saya belum pernah dengar kalau gula itu ternyata nggak vegan. Saya Hmm. nggak tahu. Tapi ya terima kasih masukannya, mungkin saya pelajari ya. Saya Hmm. pelajari kalau ternyata gula itu nggak vegan ya mau nggak mau saya harus ganti, ya kan? Saya harus ganti. Selama ini saya tidak mengganti tapi mengurangi karena arahannya pun walaupun tadi saya bilangnya saya nggak menghitung kalori apa, tapi kita juga concern dengan kesehatan. Jadi minyak yang kita gunakan itu Hmm. minyak kelapa ya, bukan minyak kelapa sawit. Udah gitu, bagaimana caranya prosesnya semua agar lebih sehat, kita sudah berusaha ke sana juga.
gitu. Oke. Jadi gula kita sudah mengurangi, terutama kalau di kafe ini kita jualan minuman ya. Ya. Kita jualan smoothies, strawberry, mango, jualan kopi, jualan jamu. Semua gulanya itu kita kurangi, bahkan ada yang nggak pakai gula tambahan sama sekali. Resikonya adalah tamu-tamu yang datang yang bukan karena vegan, ya mereka komplain, kok asam banget sih, kok nggak manis sih, karena kebiasaan lidahnya udah beda. Ya, taraf Itu. manisnya udah terlanjur di tahap tertentu, sementara di Iya, sini rendah ya Pak ya, iya, manisnya jadi kita, lebih subtle gitu. iya, jadi kita mengedukasi, kita sudah less sugar. Kalau memang kurang manis, silahkan tambah gula, boleh. Oke, berikut Ujungnya ini orang Pak. jadi tahu, oh ternyata ini tuh nggak segini itu ini ya. Jadi saya nggak mau tambah gula, karena nggak ada yang mau tambah gula. Oh, Gitu. ya, thank you Pak Andi. Pak, ini dari Ibu Ajeng Kartini di kota Bapak juga dari kota Bandung nih Pak ya. Pak Andi Ya. mau tanya, untuk suplai bahan yang menggunakan sayur organik, apa baik menanam sendiri atau beli dari penjual sayur organik atau dari maksudnya gini, Bapak tanam sendiri atau beli dari penjual sayuran organik atau dari pasar tradisional? Kita beli dari ada yang dari pasar, ada yang dari supplier. Oke, ya. Oke, berikutnya dari Oksa di Maumere. Wah, jauh sekali Maumere di Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Pak Andi, mau tanya bagaimana prospek F&B vegetarian untuk pasar menengah ke bawah bagi ibu hamil, menyusui, dan anak kecil? Terima kasih. Dari Maumere nih Pak. Menengah ke bawah. Ya, itu mohon maaf saya nggak bisa jawab. Saya Oke. nggak pengalaman untuk ibu hamil menyusui. Hmm. Namun kalau tertarik ke arah sana ya harus dipelajari di lokasinya masing-masing. Menengah ke bawah sebenarnya ya balik lagi semua kan yang penting kebutuhan nutrisi tercukupi. Kalau saya perhatikan di Indonesia banyak makanan yang memang pada dasarnya sudah nabati agar biayanya juga tidak mahal. Padahal namun jangan menjadi salah sangka, yang tidak mahal itu bukan berarti tidak baik kan. Seperti saya bilang, tempe murah sekali, bagus sekali, sehat sekali. Cuman kebetulan di Indonesia murah, jadi kurang dihargai. Jadi mungkin untuk menengah ke bawah, labelnya ya jangan vegan, tapi ya udah ini pokoknya makanan murah, meriah, enak, bergizi gitu kan. Nggak perlu diomongin vegannya gitu. Nggak perlu secara langsung. Karena Gitu. secara aturannya juga kalau ditambahkan daging akan menjadi mahal, tidak akan menjadi murah ya Pak ya. Iya. Walaupun Gitu. dia nggak usah dilabelin Iya. vegan, tapi kan Iya. secara ekonomisnya kan ketika ditambahkan daging, makanan itu akan menjadi mahal. Iya. Oke. Berikutnya nih Pak, ini adalah mungkin pertanyaan terakhir Pak, karena waktunya sudah hampir selesai. Makanan vegan itu daya tahannya berapa lama kalau tidak langsung dikonsumsi? Dan apakah boleh dipanaskan nggak Pak? Ya. Untuk makanan vegan ini banyak macamnya. Kalau untuk yang sayur-sayuran yang seperti pada umumnya ya ada di warteg gitu ya, sayur-sayur hijau, itu memang saya sih mengikuti patokan HACCP yang di suhu ruang itu 4 jam. Kalau di suhu mungkin di kulkas masih bisa lebih lama ya, bisa 8 jam lebih. Kalau sayur-sayuran memang tidak disarankan di frozen ya. Namun sekarang sudah mulai banyak bahan-bahan olahan nabati, kita sebutnya mock meat mungkin ya, mock meat atau daging-dagingan yang bahannya dari kedelai, dari olahan kacang-kacangan. Nah yang kacang-kacangan ini bisa di frozen, jadi bisa bisa tahan lama ya. Kalau di frozen itu bisa di atas 6 bulan. Kalau frozen ya? Frozen. 6 bulan. Oke. Dan ada ya Pak, Bapak juga jual Pak yang frozen? Jual. Berupa apa Pak produknya Pak? Berupa semacam ya itu tadi yang daging-dagingan yang ayam kalasan, ayam-ayamannya itu. Oke, ya. Ya gitu. Sekali lagi itu ayamnya bukan dari daging ayam hewani, tapi itu adalah olahan dari bahan nabati semua. Pak, terakhir dari saya, kalau mereka mau tahu informasi mengenai Hejo, Instagramnya apa Pak Hejo? Hejo Itri. Hejo Itri. Disambung. Hejo Itri. Betul. Ya. Baik, Pak Andi, terima kasih Pak atas sharingnya. Dan tentu banyak sekali informasi yang bermanfaat dari Pak Andi
mengenai bagaimana makanan vegan, vegetarian, dan juga flexitarian yang tadi sudah dijelaskan, dan semoga ini bisa menambah wawasan bisnis bagi Anda semua, sehingga Anda mungkin bisa sekarang nih memikirkan satu ide baru, bagaimana Anda menikmati makanan, tidak melulu Anda harus makanan berbasis hewani setiap hari, ada satu alternatif yang lain, atau mungkin menjadi ide bisnis bagi Anda.